أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pribadi-pribadi muslim berada dalam naungan Islam ialah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua dan bisa dikategorikan nikmat atau anugerah yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali pembawa rahmat bagi seluruh alam. Pun Allah menegaskan hanya agama Islam sajalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu, beruntung kita berada dalam naungan Islam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Karena dengan beragama Islam, dengan menjadi muslim, kita ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan menempuh jalan sehingga kelak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk menjadi muslim yang lebih baik, untuk menjadi muslim yang dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, maka mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus melakukan studi Islam. Dengan studi Islam, kita tahu ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita lakukan. Bagaimana mungkin kita akan menjadi muslim yang baik, yang kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mengetahui ketentuan-ketentuan Islam itu sendiri. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan studi Islam. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang sangat populer, misalnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi kita sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam. Wajib hukumnya.
lebih jauhnya kaum muslimin yang melakukan studi Islam berupaya menambah wawasan, berupaya mencari ketentuan-ketentuan, menemukan keharusan-keharusan studi Islam. Bonusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari, atau boleh jadi sekarang ini, akan mengangkat derajat-derajat kita sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang berilmu karena belajar ilmu Islam itu sendiri. Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kaum muslimin yang melakukan studi Islam, maka derajatnya akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang pada dirinya tidak pernah terbersit hatinya, tidak pernah termotivasi, tidak pernah ada rasa atau keinginan untuk melakukan studi Islam, jangan berharap Allah akan meninggikan derajat kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, jika kita melihat tinjauan historis, kita tidak bisa menyalahkan juga orang yang beragama Islam itu, atau seseorang memeluk agama Islam, setidaknya ada 3 latar belakang. Latar belakang pertama dinamakan dengan beragama Islam secara tradisional. Yang kedua beragama Islam secara formal. Dan ketiga beragama Islam dengan cara para pendahulu. Orang yang beragama Islam dengan cara formal, salah ya tidak salah. Para ilmuwan menetapkan orang-orang yang memeluk agama Islam atau menjadi muslim dengan pendekatan atau cara formal, secara tradisional, ia Islamnya itu didorong atau dikarenakan beberapa indikator, misalnya karena orang tuanya Islam, karena lingkungannya Islam, karena kebutuhannya Islam, maka dengan sendirinya dia beragama Islam. Andaikan orang tuanya bukan beragama Islam, belum tentu dia menjadi seorang Islam. Andai kata lingkungannya, tetangganya, masyarakat yang ada di sekitarnya bukan agama Islam, belum tentu dia agama Islam. Jadi ia menjadi agama Islam benar-benar karena lingkungannya, karena keluarganya, karena keturunannya. Salah tidak salah. Itu satu bonus dia memeluk agama Islam, sudah di lingkungannya yang beragama Islam. Yang kedua, ada orang yang menjadi Islam dikarenakan pendekatan formal, yang memeluk agama Islam karena ada kepentingan-kepentingan. Pemerintah menetapkan wajib beragama Islam misalnya, maka pada akhirnya dia beragama Islam. Karena urut pendekatan politik misalnya, di Indonesia ini kebanyakan kaum muslimin, manakala dia mau menjadi pemimpin di Indonesia ini, maka ia memeluk agama Islam, dia dipilih oleh kaum muslimin. Atau pendekatan ekonomi, karena kaum muslimin ini atau Indonesia ini banyaknya beragama Islam, maka untuk laris jualannya, untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan pasar orang Islam yang luas ini, maka dia memeluk agama Islam. Pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan budaya juga bisa mengakibatkan dia beragama Islam. Jadi dia menjadi seorang muslim disebabkan hal-hal yang sifatnya formal. Sedangkan yang terakhir, pendekatan pendahulu, ia benar-benar memeluk Islam karena dalam dirinya sudah nampak cahaya ilahi. Kemudian dia berkewajiban untuk menghadirkan Islam. Agama Islam itu dijadikan sebagai panduan hidup. Dia yakin, dia sadar, dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan panduan untuk selamat di dunia ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka untuk selamat dan untuk berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia memeluk agama Islam. Lantas dari sana dia menjadikan studi Islam sebuah kewajiban, sebuah keharusan, karena dengan studi Islam dia akan selamat dan mendapatkan petunjuk. Makanya pula ia benar-benar melakukan studi Islam dengan sungguh-sungguh.
bukan waktu sisa, tapi ia menyisakan waktu. Senantiasa dia berlaku untuk bagaimana studi Islam itu menjadi keharusan, menjadi kepentingan. Dengan studi Islam, dia yakin akan menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi dan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Studi Islam bukan dilakukan oleh orang Islam saja. Orang kafir sekalipun mereka melakukan studi Islam. Istilah populernya atau istilah akademisnya dinamakan dengan orientalis atau outsider. Sejarah mencatat gencar-gencarnya kaum orientalis melakukan studi Islam pada 3 masa. Yang pertama, masa kejayaan Islam. Mereka sadar dengan kejayaan Islam itu membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka harus berkiblat kepada Islam. Banyak ilmu pengetahuan yang pengaruh-pengaruh dunia itu betul-betul berasal dari Islam. Segala sesuatu sumber ilmu pengetahuan berasal dari Islam. Melihat kejayaan Islam, melihat Islam itu saat ya'lu wa la yu'la alaih betul-betul, maka mereka mulai melakukan studi Islam. Jika mereka tidak melakukan studi Islam, maka mereka akan tetap terpuruk. Yang kedua, sejarah juga mencatat kaum orientalis melakukan studi Islam pada masa Perang Salib. Perang Salib itu bukan sekali 2 kali, berulang. Studi Islam mereka yang mereka lakukan tentu saja memiliki motivasi yang lain. Mereka bagaimana caranya menaklukkan Islam. Agar dapat menaklukkan Islam, maka harus terlebih dahulu dipelajari apa Islam itu sendiri. Bagaimana memecah belah, bagaimana merusak, bagaimana menjadikan orang-orang Islam itu banyak, tetapi bagaikan buih yang nggak ada apa-apanya. Mereka merusak Islam. Mereka mencari kelemahan-kelemahan Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam itu sendiri. Kita diadu dombakan. Kaum muslimin antar satu golongan dengan golongan lain diadukan, dicari kesalahan-kesalahannya. Satu golongan dengan golongan yang lain, bagaimana caranya supaya mereka tidak menyatu, diadukan. Masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah diadukan. Apa yang terjadi? Cerai-berai. Mereka tidak berat lagi menghadapi kaum muslimin karena antara kaum muslimin sendiri sudah berperang, bermasalah satu sama lain. Kemudian kaum orientalis maksimalnya lagi atau betul-betul melakukan studi Islam saat Renaissance, kembalinya kejayaan Romawi dan Yunani kuno. Mereka dengan kembalinya kejayaan mereka, maka kaum muslimin saat itu mengalami penurunan. Untuk mempertahankan kejayaannya, mereka terus melakukan studi Islam. Banyak orang Islam yang bangga mendapatkan beasiswa studi di luar negeri, studi di Kanada, di Amerika, di Rusia, di mana-mana. Padahal mereka itu diperalat, walaupun tidak semuanya diperalat, gitu ya. Banyak yang diperalat, diperintahkan untuk melakukan penelitian-penelitian, hasil penelitiannya kemudian dijadikan alat untuk melemahkan Islam. Berat, memang berat. Tak sedikit para intelek yang ketika berangkat untuk melakukan studi, sebelumnya dia betul-betul menguasai ilmu Islam dan dia diharapkan menjadi pencerah umat manusia. Kemudian dia melakukan studi orientalis di tempat-tempat orientalis, kemudian kembali lagi ke Indonesia menjadi pemikir-pemikir yang dapat memecah belah Islam. Tak tanggung, mereka menganggap lebih jauhnya lagi, menganggap sampai Al-Quran pun harus diamandemen karena sudah tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi dengan keberadaan sekarang ini. Ini fakta yang berada di hadapan kita. Kaum orientalis terus melakukan studi. Metodologinya luar biasa, biayanya luar biasa. Bahkan secara konten
Boleh jadi kemampuan kita di bawah mereka. Kita hafal mungkin 1 atau 2 juz saja dari Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Kemampuan kita dalam berbahasa Arab hanya percakapan-percakapan dasar. Mereka paham. Sampai hal-hal kecil dalam ajaran Islam mereka menguasainya. Dan itu dilakukan untuk betul-betul menyerah kita, mengadu domba kita, melemahkan kita sebagai kaum muslimin. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan gitu ya, banyak orang-orang yang kemudian setelah melakukan studi Islam, orang-orang kafir yang melakukan studi Islam, pada akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya mau mencari kelemahan-kelemahan Islam, tapi dengan banyaknya ilmu pengetahuan, betul-betul mereka melakukan studinya dengan objektif. Islam itu agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang harus dipandunya. Tidak sedikit juga kaum orientalis yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagi kita tidak ada alasan untuk melakukan studi Islam. Andaikan orang kafir terus melakukan studi Islam, apakah kita hanya santai-santai saja, hanya diam saja, tidak pernah terbuka hati untuk melakukan studi Islam? Studi Islam bisa dilakukan secara formal ataupun non formal. Jika mungkin dilakukan secara formal, lakukan. Jika tidak mungkin secara informal, bisa dilakukan. Alhamdulillah, pemerintah kaum muslimin di Indonesia misalnya membuka lembaga-lembaga yang sifatnya formal, dari mulai lembaga tingkat Raudatul Atfal, tingkat ibtidaiyah, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, sampai perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi Islam. Lembaga formal, informalnya jelas, sangat jelas. Sudah banyak, bahkan zaman Rasulullah, kalau kita merujuk Rasulullah SAW, para sahabat tidak melakukan Islam secara formal, mereka melakukan studi Islam dengan cara informal. Mereka bertemu dengan orang-orang yang berilmu, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat, mendapatkan nasihat, mendapatkan pencerahan. Kita pun bisa melakukannya. Terlebih sekarang studi Islam sangat mudah sekali, dengan konten YouTube, dengan konten TikTok, dengan konten Instagram, banyak alat-alat kita untuk melakukan studi Islam. Ini sebagai bekal buat kita semua. Ini sebagai tanggung jawab kita sebagai muslim. Ini sebagai alat, sebagai upaya agar kemudian kita menjadi muslim yang lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah.